Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Jagoan akhirnya memutuskan untuk menguasai dunia. Cuman ambisinya ini cukup meragukan karena hanya dengan ngelihat para preman doang dianya udah ngumpet. Jadi gimana tuh caranya nguasain dunia kalau ngelihat preman aja udah tremor? Tangan salah satu preman mulai mendekat ke arahnya jagoan, membuat jagoan kita keringetan. Untung saja kelinci yang sebelumnya dia lepaskan membantunya dengan mengalihkan perhatian preman. Sungguh kelinci yang baik memang. Walau sempat mau dimangsa, namun masih punya hati untuk membantu sang pemangsa. Karena para preman udah pergi, sang jagoan merasa lega. Adegan beralih ke tepi sungai yang memperlihatkan jagoan tengah memantau para preman. Di tepi sungai ini, jagoan mendengarkan para preman yang ngobrolin sesuatu yang berbau cabul. Semakin didengarkan obrolannya, semakin terlihat juga obrolan yang biasanya dilakukan laki-laki di tengah malam. Relate amat ya sama kehidupan nyata. Selanjutnya, jendela status menyatakan bahwa jagoan mengalami kenaikan level. Untuk penyebabnya karena dia masih sendiri dan menghindari kontak sama temannya. The real solo leveling. Bener-bener tinggal no lap doang tapi levelnya bisa naik. Sungguh skill yang kocak memang. Di hari ketujuh terisekai, jagoan lagi tiduran. Tapi karena suasana berisik di luar, membuatnya harus bangun untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Dan sepertinya Circle Wibu tengah mengalami masalah dengan sekelompok goblin. Skill appraisal jagoan aktifkan, dan setelah melihat status mereka, jagoan mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak butuh pertolongan. Sampai saat skill perceptionnya tiba-tiba aktif dan ngeliat ada dua goblin yang hendak menyerang dadakan. Mau tidak mau, demi membalas budi pada mereka yang telah baik padanya, jagoan pun harus turun tangan dan mengalahkan mereka yang main curang. Para wibu dibuat kaget sama kedatangan Haruka. Oh, jadi nama jagoan kita Haruka ya? Mengingat hari udah malam, Haruka langsung membawa para wibu untuk masuk ke rumahnya. Dan para wibu yang ngeliat rumah Haruka bener-bener dibuat takjub. Sama interiornya yang masih mempertahankan unsur original dan terlihat minimalis. Sehingga kelihatan kayak nyaman banget gitu rumahnya buat ditinggali. Di sini Haruka bertanya kenapa mereka bisa di sini. Dan para wibu mengatakan kalau saat ini mereka tengah jadi buronan di kelasnya. Ceritanya begini, jadi pada saat mereka terkirim ke dunia lain dan terdampar di hutan, sebagian besar orang mengalami ketakutan berlebih dan akhirnya ngebuat situasi penuh dengan keputusasaan. Dirasa situasinya udah nggak kondusif, ketua kelas akhirnya turun tangan. Namun, belum juga situasinya terkontrol, taunya udah ada beberapa preman goblin yang datang menghampiri mereka. Membuat ketua kelas yang tadinya tenang, sekarang malah bergidik ketakutan. Dan yang lebih kocaknya adalah sekelompok preman yang galak sama para wibu, namun malah ketar-ketir di hadapan para goblin. Sebaliknya, para wibu di sini malah kelihatan kayak pahlawan. Berbekal pengetahuan lewat manga, satu persatu dari mereka mulai mengeluarkan ability-nya dan membuat preman goblin tumbang semua tanpa sisa. Karena situasi udah tenang, ketua kelas langsung memberikan arahannya, membuat para murid akhirnya mau bekerja sama. Awalnya hampir semua orang ikutan kerjasama, sampai si cabe-cabean menunjukkan kemalasannya dan pergi mengabaikan tanggung jawabnya. Sedikit demi sedikit, pengaruh buruknya itu mulai diikuti sama teman-temannya yang lain. Meski sebagian besar teman-teman di kelas pada nggak bertanggung jawab, namun Circle Wibu beneran setia banget. Rela ngebantuin ketua kelas di saat orang lain pada nganggur. Setiap hari yang dilakukan Circle Wibu tak lain adalah membasmi monster untuk mencegah sekelompok preman menggunakan ability cabulnya itu. Dan pastinya ngebuat kekacauan. Tiap hari, para wibu akan memantau sekelompok preman untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Dirasa niatnya sudah tidak benar, mereka pun melaporkannya kepada ketua kelas.
Beberapa hari kemudian, para preman berhasil mengaktifkan ability-nya. Tepat ketika ability-nya sudah aktif, ketua kelas malah datang ke hadapan mereka. Dengan wajah yang cabul, mereka berniat buruk pada ketua kelas. Hanya saja tidak berhasil, karena kekuatan ketua kelas begitu mendominasi. Mampus tuh, kalau gua jadi ketua kelas, udah gua kebiri tuh para preman. Dengan dibantu sama para wibu, akhirnya rencana busuk sekelompok preman berakhir terbongkar. Membuat mereka yang kehilangan muka berakhir dengan melarikan diri. Dengan larinya para preman, kirain udah selesai masalahnya. Namun, hal yang gak terduga malah terjadi, yaitu para preman yang diusir kini menuntut balas dendam dan memporak-porandakan tempat yang sudah susah payah dibuat para wibu. Dan yang paling lebih mengejutkan dari serangan preman tadi adalah cabe-cabean yang sebelumnya nganggur malah ngelampiasin amarahnya kepada para wibu, menggiring opini publik untuk menyalahkan mereka. Ya ampun, ikut ngebantu nggak ada. Giliran nyalahin orang lain malah jadi nomor satu yang paling menyala. Udah kayak netizen aja lo anjing. Kesel amat ya. Karena tak ada pilihan, akhirnya para wibu harus pergi. Anjir, nyesek amat ya. Padahal mereka ini yang paling berjasa loh. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga malah dituduh yang paling berdosa. Haruka yang mendengar kisah itu langsung ikutan nyesek juga. Dan memutuskan untuk mengeluarkan semua jamurnya sebagai perayaan atas keluarnya mereka dari neraka sana. Tentunya para wibu sangat kaget dengan banyaknya makanan yang Haruka miliki. Di pagi harinya, Haruka memberikan para wibu sekarung penuh yang berisi makanan untuk melepas kepergiannya supaya nggak mati di jalanan. Selanjutnya, pada saat Haruka tengah berjalan, di tengah jalan dia bertemu dengan werewolf. Dan dengan tidak santainya, sang werewolf ini malah menggigit tangan Haruka. Dan yang gak kalah kocaknya, hanya modal dipukulin doang, werewolf ini langsung tewas. Berikutnya, setelah Haruka sampai di TKP para teman sekelasnya, memang benar kondisi di sini begitu menyedihkan. Skill enemy diaktifkan, dan terlihat ada semacam jejak kaki. Di sepanjang jalan, Haruka mengikuti jejak itu. Tapi karena jejaknya udah ngilang, Haruka melanjutkannya dengan mencari menggunakan dojutsu. Tapi karena yang dilihat adalah cabe-cabean biadab, Haruka secara otomatis langsung berlari. Namun karena mereka minta tolong, Haruka jadi berhenti. Para cabe bertanya tentang lokasi Oda dan teman-teman. Haruka yang tidak tahu siapa Oda itu mencerna dulu informasinya. Dan ternyata Oda itu salah satu orang di circle wibu. Haruka bertanya, kenapa mencarinya? Bukankah sejak awal kalianlah yang mengusirnya? Para cabe ini menjawab, kami sadar, kami salah. Karena tidak tahu, berkat mereka lah kami semua masih hidup. Tuh kan, ujung-ujungnya malah gini. Haruka menjawab, sayang sekali, mereka semua telah pergi dan mungkin saja takkan pernah kembali. Tidak masalah, karena kami akan mencarinya. Mendengar itu, Haruka mengajukan pertanyaan, apakah kalian mampu keluar dari hutan ini dengan selamat? Para cabe mulai ragu. Haruka mulai marah, bertanya lagi, apakah kalian hanya ingin meminta maaf dan melepas tanggung jawab kepada mereka seperti sebelumnya? Para cabe tak bisa menjawab. Haruka menjadi semakin marah, karena jika melihat kondisi mereka yang menyedihkan begini, para wibu pasti akan kasihan dan bakalan mengulangi kejadian yang serupa. Sedangkan para cabe malah menangis. Ya ampun, manja bener dah. Karena nggak bisa nyelesain masalah, menangis menjadi pilihannya. Selanjutnya, para cabe meminta pada Haruka untuk diajari caranya bertahan hidup. Dan Haruka yang masih bingung sama situasi ini tanpa sengaja malah mengaktifkan skill baru. Yang jika dilihat ada kalung anjing di skillnya ini, harusnya sih skill memperbudak.
Dan benar saja, skill ini nampaknya punya pengaruh untuk mencuci otak para cabe supaya mendengarkan semua perintah Haruka. Dan sebenarnya sih pengaruh cuci otaknya terbilang lumayan serem karena mereka beneran udah kayak psikopat yang ngebantai tanpa berekspresi. Namun, di balik itu semua, kepatuhannya pada Haruka patut diacungkan jempol. Waduh, apakah ini adalah awal mula bagi Haruka buat ngeharem? Tapi lumayan serem juga sih kalau punya harem, tapi penampakannya kayak boneka hidup. Haruka merasa bersalah sama mereka yang terkena skill budaknya. Dia pun mulai membayangkan ketua kelas memarahinya karena memakai kekuatan yang tidak benar. Namun, tanpa Haruka duga, ketua kelas yang dibayangkan sekarang malah berada di dekatnya, apalagi nempel lagi. Haruka yang lagi fokus ngegambar jamur tidak sadar sama kehadiran ketua kelas, yang akhirnya ngebuat ketua kelas langsung berteriak. Dan barulah saat itu Haruka akhirnya sadar ada doi yang di sini. Haruka kaget. Sementara itu di dalam hutan, para preman yang ingin balas dendam lagi-lagi merencanakan sesuatu yang pastinya sangat buruk. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!